warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sohimi dengan NPM 2408260183. Di sini saya akan membuat video semester antara di blog PSO 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang GOUT arthritis. Jadi, GOUT arthritis ini atau penyakit asam urat adalah salah satu jenis artritis inflamasi yang terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat di dalam sendi. Kondisi ini biasanya berhubungan dengan kadar asam urat yang tinggi dalam darah atau hiperurisemia. Nah, jadi secara sederhana GOUT arthritis ini terjadi ketika kadar asam urat dalam tubuh terlalu tinggi sehingga terbentuklah kristal urat. Kristal urat tersebut kemudian dapat mengendap di persendian dan memicu reaksi peradangan yang menyebabkan nyeri hebat. Selanjutnya, adapun etiologi dari penyebab GOUT arthritis ini adalah penyebab utamanya adalah kadar asam urat yang terlalu tinggi. Hal ini dapat terjadi karena tubuh memproduksi asam urat terlalu banyak, ginjal tidak mampu membuang asam urat dengan cukup, kombinasi produksi berlebih dan pembuangan yang kurang, dan asam urat yang menumpuk kemudian membentuk kristal dan mengendap pada sendi, serta jaringan di sekitarnya. Nah, adapun faktor risiko dari GOUT arthritis ini, beberapa faktor yang meningkatkan risiko GOUT arthritis antara lain, laki-laki terutama usia lebih dari 40 tahun, memiliki riwayat keluarga dengan GOUT, obesitas atau kelebihan berat badan, pola makan tinggi purin, serta daging merah, seafood, dan jeroan, konsumsi alkohol terutama bir, obat tertentu misalnya diuretik, penyakit ginjal, hipertensi, dan diabetes. Jadi, faktor genetik, pola makan, gaya hidup, obat-obatan, dan penyakit tertentu dapat meningkatkan risiko GOUT. Selanjutnya ada patofisiologi. Proses terjadinya GOUT dapat dijelaskan secara berurutan. Asam urat dalam darah meningkat dan terbentuklah kristal monosodium urat. Kristal mengendap di sendi dan tubuh akan memberikan respons inflamasi dan terjadilah serangan GOUT akut. Nah, kristal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya oleh sistem imun sehingga memicu peradangan. Inilah yang menyebabkan sendi menjadi merah, panas, bengkak, dan sangat nyeri. Nah, adapun manifestasi klinisnya seperti gejala GOUT biasanya muncul secara tiba-tiba, bahkan sering terjadi pada malam hari. Gejala yang umum adalah nyeri sendi yang sangat hebat, sendi menjadi merah, panas, dan bengkak. Sendi terasa sangat sensitif ketika disentuh, gerakan sendi menjadi terbatas, dan dapat disertai demam dan rasa tidak enak badan. Baik, selanjutnya itu ada diagnosis. Diagnosis dilakukan melalui beberapa pemeriksaan. Pertama, dokter melakukan evaluasi klinis berdasarkan gejala dan pemeriksaan sendi. Yang kedua itu dilakukan pemeriksaan kadar asam urat dalam darah. Namun, kadar asam urat bisa saja normal ketika serangan GOUT sedang berlangsung, sehingga hasil ini tidak boleh digunakan sendirian untuk memastikan diagnosa. Nah, yang ketiga, pemeriksaan cairan sendi dapat dilakukan. Pada GOUT akan ditemukan kristal monosodium urat berbentuk jarum yang menunjukkan birefringensi negatif. Selain itu, dapat dilakukan yang pertama itu ada X-ray, terutama pada GOUT kronis. Bisa juga dilakukan USG untuk melihat adanya deposit kristal urat. Nah, selanjutnya ada treatment of acute attack. Tujuan pengobatan serangan akut adalah mengurangi nyeri dan peradangan secepat mungkin. Nah, jadi obat apa yang dapat digunakan antara lain? Yang pertama itu ada NSAID seperti ibuprofen atau naproxen, colchicine, kortikosteroid baik oral ataupun melalui injeksi intraartikular pada kondisi tertentu. Nah, selain obat, sendi yang terkena dapat diistirahatkan, dikompres dingin, dan ditinggikan untuk membantu mengurangi pembengkakan. Nah, yang terakhir ada long term management. Penanganan jangka panjang bertujuan untuk menurunkan kadar asam urat dan mencegah serangan GOUT berulang. Caranya meliputi yaitu ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan jika berlebih, mengurangi makanan tinggi purin, membatasi alkohol, memenuhi kebutuhan cairan dengan cukup. Nah, ada juga obat penurun asam urat seperti allopurinol dan juga bisa febusoxstat. Terapi jangka panjang perlu dilakukan secara teratur dan kadar asam urat
perlu dipantau untuk memastikan target terapi tercapai. Baik, mungkin ini saja penjelasan mind map tentang gout arthritis dari saya. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.